Pak Hendik sudah memperkenalkan ada satu program kami di pengembangan pegawai, namanya Rencana Pengembangan Individu. Nah, ini makhluk apa lagi ini ya? Kami mencoba mengenalkan ini karena ini akan sangat erat kaitannya dengan kebutuhan data pegawai. Kalau yang biasanya kita kenal, kita kan secara rutin seringkali menugaskan PNS untuk mengikuti pelatihan, untuk mengikuti pendidikan ya, tugas belajar. Nah, ini sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya di unit kerja. Tapi ada satu hal yang mungkin kita lupa. Dan ini untuk balai-balai ZI, nah ini menjadi barang penting ini. Bapak Ibu ya, setidaknya kalau yang saya data nih, dari acara hari ini, ada 6 balai yang dicanangkan ZI, dan Bapak Ibu pasti tahu seberapa butuhnya kita terhadap rencana pengembangan individu ini. Nah, 2 tahun ke depan, setidaknya semua unit kerja di ZI-kan. Jadi Bapak Ibu yang belum di ZI-kan saat ini, kita mulai siap-siap, kita tabung kebutuhan data kita, dan ini juga salah satunya cara kita untuk mengelola pegawai sebenarnya Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum itu kami kenalkan dulu makhluk ini. Ya, monggo Mbak Sari kita share screen. Nah, sebelum mulai ya, tadi sudah diperkenalkan Pak Hendik ya. Mohon izin Bapak Ibu, saya Aziza, Katimnya Pengembangan Pegawai di bawahnya Pak Rubio. Jadi ini kami di bagian kepegawaian dan umum menginisiasi rencana pengembangan individu, atau lebih singkatnya, ini bahasa Inggrisnya Individual Development Plan, lebih singkatnya kita panggil IDP di Bina Marga. Secara garis besar baru kita UNOR satu-satunya yang mencanangkan ini. Jadi kita di Bina Marga kita coba inisiasi ini menjadi UNOR pertama di Kementerian PU yang kita coba menyusun rencana pengembangan individu. Oke, next. Sebenarnya dasar hukumnya ini ada di UU Aparatur Sipil Negara. Ini mendukung rencana pengembangan individu. Ada juga di PP 11 Manajemen PNS terkait kesempatan dan hak pegawai untuk mendapatkan 20 JP jam pelajaran pengembangan individu, pengembangan kompetensi setiap tahun. Nah, itu mendorong kita juga membuat IDP ini. Lalu ada juga Permenpan RB Standar Kompetensi Jabatan ASN. Ini acuan kita. Ada juga Perlan nomor 10 tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi PNS. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi di LAN sendiri sudah mengeluarkan peraturan untuk mengatur pengembangan kompetensi ini. Dan yang terakhir ada Permen PUPR nomor 7 tahun 2020 terkait standar kompetensi teknis bidang PUPR. Nah, ini adalah dasar hukumnya yang mendorong kami ya untuk membuat rencana pengembangan individu. Oke, next. Next lagi Mbak Sari. Nah, kegunaannya apa sih dengan adanya IDP ini? Jadi sebenarnya IDP ini alat bantu Bapak Ibu, tools yang membantu pegawai, memandu pegawai dalam merencanakan pengembangan kompetensinya. Secara simpelnya, kita sebagai PNS, sebagai ASN ya, diminta untuk merencanakan secara tertulis rencana pengembangan kompetensi kita yang mendukung karir kita ke depan. Nah, ini biasanya kita sebagai ASN seringkali terlewat untuk membuat ini karena tenggelam dengan pekerjaan ya. Jadi seringkali kita bekerja itu by order, sehingga kita lupa meningkatkan kemampuan kita sendiri selaku PNS. Oke, next. Tujuannya apa sih? Setidaknya ada 2 tujuan yang bisa kita capai dengan IDP ini. Yang pertama secara jangka pendek, dan yang kedua ada jangka panjangnya. Untuk jangka pendek, kita bisa melihat kesenjangan kinerja, bisa mengatasi kesenjangan kinerja atau kompetensi di jabatan kita saat ini, Bapak Ibu. Jadi di
di jabatan kita saat ini tuh ada kesenjangan kompetensi dan kinerja. Kita tahu kita kurang satu hal dalam jabatan kita. Nah, itu kita coba lihat bagaimana caranya untuk supaya kita menguasai hal tersebut. Nah, itu jangka pendeknya di jabatan kita. Tapi untuk jangka panjang kita bisa melihat persyaratan untuk menduduki jabatan di tingkat atas kita, paling tidak satu level di atas kita. Misalnya Bapak Ibu sekarang ada di pengelola kepegawaian, satu tingkat di atas Ibu, Bapak Ibu Kasubag Umum dan Tata Usaha. Nah, bagaimana sih kita mencapai persyaratan untuk menjadi Kasubag Umum dan Tata Usaha? Poin-poin apa yang perlu kita ketahui untuk bisa mencapai ke jabatan tersebut? Kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan supaya kita bisa ada di jabatan tersebut? Nah, ini untuk jangka panjangnya. Jadi ada dua capaian yang akan bisa kita peroleh kalau kita menyusun IDP ini. Next. Peran dan manfaatnya. Kalau peranan, siapa yang akan berperan di sini? Ada pegawainya sendiri dan ada juga unit kerja. Jadi ini saling bekerja sama, tidak bisa hanya si pegawainya sendiri. Tentu atasan langsungnya juga berperan. Jadi kalau atasan langsung juga tidak aware terhadap pengembangan pegawainya, staf di bawahnya, itu juga tidak bisa jalan IDP ini. Manfaatnya apa sih dengan adanya IDP ini bagi pegawai? Jadi si pegawai ini bisa fokus. Dia tahu apa yang akan dia kembangkan, goals apa yang dia ingin capai, ya dia kembangkan bakatnya untuk mencapai goals tersebut. Lalu si pegawai itu juga bisa memilah, ini pengembangan kompetensi apa sih sebenarnya yang seharusnya saya terima. Kalau saya selaku pengelola keuangan misalnya, apa yang harus saya pelajari supaya saya menguasai di pekerjaan saya selaku pengelola keuangan. Misalnya, sekarang ada aplikasi Sakti yang baru. Bagaimana saya memahami aplikasi tersebut? Nah, itu kita bisa tepat sasaran kalau kita sebagai pengelola keuangan ya. Berarti supaya saya menguasai Sakti, saya harus mencari informasi terkait Sakti, mengikuti webinar. Ini baru gambarannya saja. Kita punya step-stepnya. Seringkali kita belum menyusun itu, Bapak Ibu. Jadi cuman by order saja, pimpinan minta, kita kerjakan itu. Nah, ini kita sudah mulai ya ke arah sebagai pegawai kita aware terhadap kebutuhan di jabatan kita. Nah, yang ketiga, ini menambah tantangan dalam bekerja. Biasanya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu tidak menghadapi suatu tantangan untuk mempelajari sesuatu, Bapak Ibu stagnan. Bayangkan Bapak Ibu ada di jabatan itu selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun di jabatan yang sama tanpa ada treatment khusus untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Apa nggak lumutan itu? Kalau nggak demotivasi kerja, nanti kerjanya udah kayak robot ntar, nggak ada tantangan. Dan yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri dan komunikasi dengan atasan. Nah, itu salah satunya. Pada saat Bapak Ibu menguasai suatu kemampuan, kompetensi, Bapak Ibu akan muncul kepercayaan diri di jabatan Bapak Ibu tersebut. Dan juga peningkatan kompetensi dengan atasan. Jadi komunikasi dengan atasan itu penting, terutama untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu. Itu perlu Bapak Ibu. Nah, ini juga makanya kami berharap di acara hari ini Bapak Ibu pimpinan yang saat ini mungkin menjabat di asisten, PPK, Kasatker, pejabat pengawas juga ikut mendengarkan, karena kedepannya kita arahnya ke sana. Pimpinan itu juga mengelola pegawai yang ada di bawahnya. Maka manfaat selanjutnya akan dirasakan oleh unit kerja. Unit kerja akan memperoleh pegawai yang cakap dan terampil, kompeten. Jadi akan muncul pegawai-pegawai yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan tugasnya. Lalu mengurangi tingkat demotivasi kerja pegawai. Nah, kita harapannya seperti itu ya. Kedepannya dengan adanya program pengembangan kompetensi, ya pegawai-pegawai itu semakin meningkat sehingga menurun tingkat demotivasi kerjanya. Lalu yang terakhir adalah menjamin ketersediaan pegawai yang profesional. Semakin banyaknya pegawai yang kompeten, pekerjaan kita terbagi Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu coba bayangkan saat ini bagaimana kondisinya Bapak Ibu. Saat pekerjaan hanya ditumpukan di satu orang yang mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut. Itu akan capek sendiri. Terasanya akan berat bagi orang tersebut. Tapi kalau kita punya pegawai kompeten yang merata, pekerjaan kita bisa bagi. Nah, ini peranan dan manfaat dari rencana pengembangan kompetensi. Kedepannya kalau bisa diwujudkan, arahnya mungkin lebih seperti itu ya. Kita lihat kondisi existing PNS di DJBM. Bagaimana sih kondisi PNS saat ini ya? Jadi secara persentase Bapak Ibu bisa dilihat yang paling besar ada di pendidikan S1 sebanyak 40%. Disusul oleh SMA ada sebanyak 33,5%. S3 hanya 0,3% dan S2 19,9%. D1 5,4. Tapi secara garis besar 2/3-nya ini adalah pegawai-pegawai yang ada di posisi pendidikan yang cukup kompeten ya, D1 ke S3. Walaupun pendidikan tidak mengeneralisir seorang itu kompeten. Ada yang pendidikannya SMA, kompetensinya pun tidak kalah dengan orang S2. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami seperti ini ya. Nah, ini tidak mengeneralisir ya Bapak Ibu. Yang penting seseorang mau mengembangkan kompetensinya. Next, kita lihat gambaran jumlah pegawainya. Bapak Ibu yang kita berikan warna merah, ini adalah gambaran pegawai potensial yang mungkin kita bisa genjot karena usianya di usia produktif dan memang kita bisa tingkatkan lebih ya untuk peningkatan pendidikan maupun pelatihannya. Tapi jangan salah, kita bisa lihat ya yang di atas usia 50 tahun. Nah ini Bapak Ibu. Di atas usia 50 tahun ini paling tidak ada sebanyak 1.500 orang. Di mana sebagian besar sudah menduduki suatu jabatan, entah KURTU, entah menjabat Kawaslab, PPK, Kasatker, pejabat pengawas. Di antara itu pasti sudah menjabat ya, di atas yang 50 tahun. Di mana 5 tahun ke depan setidaknya, 6 tahun ke depan paling tidak pensiun nih. Bapak Ibu kita ini, senior-senior kita akan pensiun. Meninggalkan kita yang masih usia produktif. Nah, ini kita berharapnya, kenapa tadi kita tekankan pimpinan juga memiliki andil yang sangat besar, karena kita perlu mendesain, merancang supaya penerus Bapak Ibu, regenerasi Bapak Ibu ada. Jangan sampai Bapak Ibu pensiun, tapi tidak ada orang yang meneruskan pekerjaan Bapak Ibu. Nah, itu kemunduran kita kalau kita tidak bisa merancang hal tersebut. Makanya dari sekarang kita coba susun rencana pengembangan kompetensi, kita siapkan pegawai-pegawai junior yang ada di bawah kita untuk siap menyelesaikan tugas. Baik, next. Nah, ini kami kasih gambaran untuk hasil asesmen. Jadi kita kan sekarang sudah banyak pemanggilan asesmen ya Bapak Ibu. Asesmen PNS,